Halo semuanya, kami dari Kelompok Hukum Ketenagakerjaan akan membahas tentang permasalahan kasus dari PT AICE yang melakukan PHK sepihak kepada 469 karyawan. Nah, di sini kami ada 5 anggota kelompok, jadi saya sendiri yaitu Nathanael Edward, ada Yasmin Puspita, ada Damara, ada Sintami, dan juga ada Kristanti. Nah, jadi di sini kita akan membahas semua kasusnya secara detail dan juga sangat informatif ya guys ya. Jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, bisa dimulai. Nah, jadi yang pertama kita akan mengawali dari kasus ini dulu. Nah, untuk awalnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu sengketa. Jadi sengketa itu adalah sebuah kondisi di mana ada perbedaan pendapat antara beberapa pihak dan masing-masing pihak itu saling mempertahankan perbedaan pendapat itu, mempertahankan pendapat masing-masing dan berujung pada akibat hukum. Jadi kalau ditinjau secara hukum, sengketa adalah kondisi di mana ada perbedaan pendapat di antara beberapa pihak dan masing-masing pihak itu saling mempertahankan opini mereka sendiri dan memiliki akibat hukum. Nah, dalam kasus yang kami angkat ini terdapat 3 poin utama yang menjadi permasalahan dari PT Alpen Food Industry atau PT AICE dan karyawan atau buruh mereka. Nah, jadi permasalahan yang pertama itu ada kompensasi uang transport untuk karyawan yang berada di shift ketiga itu hanya Rp5.000. Yang kedua, kompensasi untuk karyawan wanita yang bekerja di malam hari berupa asupan gizi yang dinominalkan hanya Rp10.000 saja. Dan yang terakhir adalah tambahan upah sebesar Rp200.000 yang baru bisa didapat ketika absensinya penuh. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dari ketiga poin tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Damara. Oke, baik. Pada fokus kita kali ini ada 4 fokus permasalahan, yaitu yang pertama tadi adalah dalam kenyataan lapangan bahwa PT Alpen Food Industry atau produktor dari ice cream AICE tidak memiliki fasilitas antar jemput karyawan, yang dimana pada jam-jam krusial atau shift krusial pada shift ketiga yaitu jam 11 malam sampai jam 7 pagi itu karyawan hanya mendapatkan biaya ganti rugi atau biaya uang transport sebesar Rp5.000 saja per hari, di mana nominal tersebut secara logika tidak masuk akal dan secara gampangnya adalah saat mereka karyawan hendak berangkat kerja jam 11 malam atau jam 10 itu tidak ada lagi transportasi umum yang harganya sebesar Rp5.000 menuju ke lokasi kerja masing-masing. Nah, selanjutnya adalah bahwa PT Alpen Food Industry untuk karyawan perempuan yang bekerja pada shift ketiga mendapatkan tambahan asupan gizi berupa susu kemasan botol cair 190 ml dan satu buah roti yang bernilai atau nominal dari kompensasi itu hanya Rp5.000. Sebagaimana kompensasi atas tambahan nutrisi tersebut tidak sebanding dengan kinerja yang dilakukan karyawan pada shift malam, terutama pada shift malam tersebut perempuan. Dan selanjutnya adalah perihal mengenai tambahan uang saku atau tambahan kompensasi, bisa dibilang juga yaitu adalah uang bonus sebesar Rp200.000 per karyawan yang hanya bisa dicairkan jika karyawan tersebut tidak memiliki absen, sakit, atau alpa pada 1 bulan masa kerja. Nah, sedemikian rupa kalau misalnya karyawan itu karyawan pekerja keras atau karyawan operasional dengan tuntutan kerja yang berat, mungkin dalam 1 bulan tidak memiliki 0 absen itu tindakan yang tidak mudah dipahami untuk kita semua, karena beban tanggung jawab berat
pasti mereka mengalami stres kerja dan memiliki jatah atau libur pada hari tertentu. Terutama untuk karyawan yang memiliki petinggi-petinggi jabatan, mudah saja jika mereka memiliki absen full atau presensi yang full dan mendapatkan biaya atau uang tambahan tersebut. Untuk pelanggaran-pelanggaran, untuk pelanggaran hukum dapat dijelaskan teman saya, Cintami. Untuk kasus pertama, perusahaan itu tidak menyediakan fasilitas jemputan untuk karyawan yang bekerja pada shift ketiga dan hanya diganti dengan uang transport sebesar 5.000 per hari. Lalu kasus kedua itu karyawan perempuan yang bekerja pada shift ketiga hanya mendapatkan tambahan asupan gizi yang jika dinominalkan itu hanya sebesar kurang lebih Rp5.000. Nah, ini tuh melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 yang menyatakan bahwa jika ada karyawan perempuan yang hamil yang bekerja di shift ketiga yaitu pukul 11 malam sampai jam 7 pagi, itu perusahaan harus memberikan makanan dan minuman yang bergizi. Dan pada shift ketiga, itu perusahaan sebenarnya wajib untuk menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 5 pagi. Selanjutnya itu ada dengan adanya kebijakan yang menambah tunjangan kehadiran sebesar Rp200.000 per bulan yang hanya boleh diambil jika tingkat kehadiran karyawannya itu 100%. Ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2, di mana setiap karyawan itu memiliki hak untuk mengambil cuti, baik untuk kepentingan yang dia itu sakit atau untuk kepentingan mendesak lainnya. Setelah itu pada mogok kerja yang kedua, nah mogok kerja yang itu tidak sah karena tidak mengikuti prosedur mogok kerja yang telah diatur dalam undang-undang. Ini tentunya melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 140, sehingga masalah ini akhirnya berujung dengan adanya PHK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu konsekuensi atas kasus yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kompensasi dan berujung kepada PHK saat ini masih mengambang berdasarkan literatur yang ada. Karena masih belum ada kejelasan penyelesaian yang pasti oleh perusahaan kepada pihak eks-karyawan. Anjuran penyelesaian yang diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Jawa Barat adalah perusahaan diharuskan memberikan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sejumlah uang pisah yang sesuai dengan peraturan perusahaan PT Alpen Food Industry. Namun, anjuran tersebut tidak diterima oleh pihak eks-karyawan dan mereka mengadukan kasus tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan tim khusus pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap PT Alpen Food Industry. Hasil dari penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa PT Alpen Food Industry melakukan pelanggaran atas upah tidak langsung berupa kompensasi. Perusahaan harus mengganti rugi hak eks-karyawan yang semestinya didapat. Namun hingga saat ini besaran nominal ganti rugi tersebut tidak dipublikasikan kepada media dengan maksud dan alasan yang tidak diketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi untuk penyelesaian kasus PT Alpen Food Industry ini dengan para buruh ini, jadi itu belum udah melakukan pakai pihak ketiga yaitu Disnaker dan juga sudah melakukan perundingan, tetapi belum ada belum ada yang pastinya untuk para karyawan. Jadi intinya tuh karyawannya tetap dipecat karena mereka tuh melanggar karena mereka melakukan aksi mogok kerja yang dimana dalam undang-undang itu nggak boleh ya, nggak sah. Jadi mogok kerjanya itu nggak sah karena perusahaan sudah berupaya untuk mengajak mediasi atau
atau perundingan dengan karyawan, tetapi karyawannya tuh malah melakukan aksi mogok kerja. Jadi akhirnya untuk 469 karyawan itu dipecat tanpa diberikan pesangon karena udah sesuai undang-undang menurut dari sisi pengusaha tersebut. Jadi itu hasil akhirnya, dan juga selanjutnya kami akan memberikan saran dan pesan untuk kasus ini. Jadi dimulai dari teman kita Yasmin. Ya, jadi kesimpulan dan saran yang pertama dari saya, di sini saya lihatnya secara general aja. Jadi dalam kasus ini, pertama dari segi pemberian kompensasi itu harus ditinjau dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang kalau faktor eksternalnya itu kita bisa lihat dari peraturan pemerintah. Saya ulang-ulang. Yusahi sing motong. Gak apa-apa dong, kan anak kerjaan. Ulang ya. Nah, jadi untuk kesimpulan dan saran yang pertama, di sini kita bisa lihat secara general. Yang pertama untuk pemberian kompensasi, dan yang kedua untuk kasus mogok kerjanya sendiri sebagai bentuk demo dari para buruh. Nah, pemberian kompensasi itu bisa ditinjau, bisa dilihat dari dua faktor. Yang pertama faktor eksternal, dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal sendiri bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan undang-undang, dan sebagainya, seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi. Dan yang kedua, untuk faktor internal, itu bisa dilihat dari sudut pandang perusahaan dan sudut pandang SDM-nya. Kalau dari sudut pandang perusahaan, itu bisa melihat arus kas, ditinjau dari rapat pemimpinan, dan sebagainya. Nah, sementara kalau kita lihat dari faktor sumber daya manusianya sendiri, bisa dilihat dari beban kerja, waktu kerja, dan sebagainya. Untuk tinjauan dari segi demo atau protes yang dilakukan, nah, di dalam kasus ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ketika kita akan melakukan bentuk protes apapun, itu harus dipahami dulu dan dipersiapkan secara matang. Mulai dari aturannya harus dipahami dulu, terus juga apakah tuntutan kita itu masuk akal atau tidak, sampai ke apa sih efek dari mogok kerja atau bentuk protes yang kita lakukan. Jangan sampai niat kita yang sebenarnya baik, bertujuan untuk kesejahteraan, ujungnya menjadi bumerang bagi kita sendiri. Gitu. Untuk selanjutnya bisa Damara. Ya, baik, akan saya sambung dengan saran dan refleksi yang saya dapatkan. Untuk saran saya bagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek pertama karyawan, aspek kedua perusahaan, dan aspek ketiga adalah dari segi pemerintahan. Dari segi karyawan melalui serikat kerja harusnya lebih paham dan mengerti mengenai hukum ketenagakerjaan dan sebab akibat, terlebih konsekuensi yang didapatkan saat mereka melakukan aksi mogok kerja tersebut. Nah, dari segi perusahaan, kiranya perusahaan dapat mementingkan juga aspirasi dan hak karyawan yang seharusnya mereka dapatkan agar tidak menjadi suatu permasalahan pelik di akhir sesi. Selanjutnya dari segi pemerintahan, pemerintah dituntut untuk memiliki kebijakan yang kuat dan tegas dalam menindaklanjuti setiap permasalahan tenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, kemudian setiap permasalahan ini tentu saja akan membawa bahan pembelajaran yang dapat diserap agar menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan di lain hari. Seperti halnya kasus yang menerpa PT Alpen Food Industri membawa bahan pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya, terutama bagi pemangku jabatan HRD. Permasalahan tersebut dapat menjadi batu loncatan bagi perusahaan untuk membenahi segala aspek dalam perusahaan agar perusahaan menjadi lebih baik ke depannya. Pentingnya mempertimbangkan segala aspek dalam penyusunan kebijakan sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan setelah kebijakan tersebut berjalan. Sebagai seorang HRD, kita dituntut untuk berpikir rasional dan mengedepankan kesejahteraan karyawan
dengan meminimalisir adanya korban yang dirugikan dalam internal perusahaan. Karena hal itu, seorang HRD harus mampu untuk mempertimbangkan sebuah kebijakan yang matang sebelum kebijakan tersebut benar-benar dijalankan. Bagaimanapun juga, seorang HRD harus bisa mengayomi karyawan karena nasib mereka dalam bekerja di perusahaan ada di bawah naungan seorang HRD sebagai pengelola sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Dapat dilanjutkan, Cintami? Selanjutnya, supaya masalah seperti ini tidak terjadi lagi, maka diperlukan keterbukaan antara pihak perusahaan dengan pihak serikat buruh, agar tidak menyebabkan kesalahpahaman. Seperti itu. Lalu perusahaan itu juga harus memberikan apa yang menjadi hak karyawan, karyawannya itu juga harus menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, dan pemerintah secara berkala harus mengawasi jalannya perusahaan, agar tidak sampai terjadi penyimpangan, terlebih yang berlarut-larut seperti ini. Selain itu juga antara perusahaan dan serikat pekerja itu juga harus sama-sama mengerti. Jadi tidak saling menuntut, tidak saling menyalahkan seperti itu. Bisa dilanjutkan dengan Santi? Saran yang akan saya berikan terhadap kasus dari PT Alpen Food Industry ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi pekerja, bagi perusahaan, dan bagi pemerintah. Saran saya bagi pekerja adalah dalam menyampaikan setiap aspirasi melalui mogok kerja, sebagai pekerja yang mematuhi aturan hukum, apabila ingin melakukan hal tersebut, hendaknya sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku, agar pelaksanaan mogok kerja dianggap sah dan tidak menimbulkan konflik yang lain pada akhirnya. Lalu saran saya bagi perusahaan ialah hendaknya perusahaan harus mempertimbangkan hak-hak setiap pekerjanya mengenai kompensasi terhadap hasil kerjanya. Selain itu, perusahaan juga harus bersedia menerima kritik dan saran dari para pegawainya, dan juga hendaknya perusahaan memberikan suatu penghargaan dengan memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi agar dapat memotivasi kinerja para karyawannya yang lain. Dan saran yang terakhir yaitu bagi pemerintah ialah dalam menangani setiap kasus persoalan perusahaan, pemerintah seharusnya bersikap tegas dan netral dan tidak condong kepada sebelah pihak. Melalui kasus tersebut, pelajaran yang dapat diambil adalah perusahaan hendaknya berhati-hati dalam mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil dalam sebuah hubungan industrial, agar setiap keputusan tersebut tepat sasaran dan saling menguntungkan sehingga tidak menimbulkan konflik. Selain itu, pelajaran yang dapat diambil lainnya ialah perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus mematuhi aturan yang berlaku dalam praktek bisnisnya. Hal ini bertujuan agar prinsip tata kelola perusahaan dan business compliance terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri. Pihak saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nathan. Untuk saran mungkin saya ngambil dari pengusaha dan juga karyawan ya. Mungkin dari perusahaan ini sudah melakukan yang benar ya regulasinya atau step by step-nya, karena mereka udah berusaha mengajak rundingan untuk para karyawan agar mendapatkan hasil yang terbaik, tetapi tanggapan dari karyawan malah kurang ya. Jadi malah mereka melakukan aksi mogok yang sangat merugikan perusahaan, dan juga mungkin perusahaan untuk kompensasi uang seperti transport, seperti uang untuk karyawan perempuan yang kerja shift 3 untuk dapat tambahan asupan gizi, mungkin karyawan melihatnya, mungkin perusahaan itu melihat dari sisi yang berbeda ya. Karena perusahaan mungkin menghitungnya mungkin sesuai apa yang pemasukan yang mereka dapat. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi untuk karyawan sendiri, mungkin karyawan setidaknya kalau ada masalah seperti ini jangan terlalu menggebu-gebu untuk melakukan aksi-aksi seperti demonstrasi atau mogok kerja yang tidak sesuai dengan regulasi peraturan yang ada. Jadi karyawan tuh harus bersabar dan juga menunggulah, jangan keburu-buru lah, nanti malah hasilnya tidak sesuai yang mereka harapkan. Dan juga karyawan ini juga memiliki hak sebenarnya untuk menerima apa yang harus mereka terima, tetapi
di sini perusahaan Aicha ini tidak memenuhi ya kewajiban dari para karyawan ini sehingga menimbulkan masalah ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai kasus PT Alpan Food Industry dengan para buruh ini supaya dapat membantu kalian, dan kami ucapkan terima kasih.